secara aktif merekrut orang untuk menyebarkan ransomware-nya mereka dengan sistem bagi hasil. Sejak 20 tahun lalu di bangku kuliah pun dia sudah jadi ahli keamanan informasi. Informasi luar biasa. Dengan bermodal antivirus Madaf. Backup tuh semua orang lakukan backup zaman sekarang gitu ya. Iya betul. Apalagi gitu. Kalau udah penting tahu gitu semua orang backup gitu kan, apa ya gini, kalaupun dia nggak pernah hilang data di perusahaan atau di organisasinya, secara pribadi pasti pernah lah ngerasain. Apa kabar teman-teman kelas Sabtu? Gimana nih? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita Bapak Ebit. Alhamdulillah sekarang lebih sehat ya. Lebih sehat alhamdulillah. Ini kita memang nggak janjian tapi bajunya sekali lagi hitam ya. Hitam nih. Ini apa? Udah menunjukkan apakah yang akan kita bahas hari ini merupakan sesuatu yang black gitu atau dark gitu ya, gimana nih? Aduh. Jadi memang suasananya lagi gelap Bin karena matahari belum muncul. Agak matahari belum muncul ya. Di sini juga matahari udah tenggelam jadi. Tenggelam. Gitu. Soalnya beberapa hari terakhir ini merupakan ini cukup ramai ya ketika podcast ini direkam. Ya, ini suasana yang cukup gue juga bingung bilangnya ya, menyedihkan atau menegangkan atau membingungkan atau meresahkan ya. Jadi ini atau mungkin kombinasi semuanya aja. Iya. Mixed feeling namanya, mixed feeling. Oh, mixed feelingnya benar. Karena ya banyak dari berbagai lapisan masyarakat, berbagai macam angle memberikan punya perasaan yang mungkin beda-beda juga. Ada yang wah kenapa nih kok bisa gini gitu, kok bisa kayak gini, nggak punya ini gitu ya. Jadi ini yang kita akan diskusikan. Ini kita langsung masuk ke sebuah keadaan yang kemarin indikasinya muncul adalah ketika ada info Soekarno-Hatta imigrasinya ini katanya kata itu imigrasinya ada down lah, kurang lebih kayak gitu ya ceritanya ya. Itu pertama kalinya ya ada berita awal ya. Itu bukan ya pertama kalinya ada indikasi atau ini jadi berita yang muncul. Jadi Kamis minggu lalu kalau nggak salah itu. Iya. Apa nih gitu ya. Gue ya terakhir sempat share juga nih di dalam network kita ini. Ini ada ini nih. Terus mulai merembet kemana-mana beritanya dan jadi semakin besar ya, mengenai ada pusat data nasional sementara gitu ya. Terus ada Kominfo, BSSN dan banyak lagi yang ternyata banyak menimbulkan diskusi makin banyak, terus gitu keresahan yang makin banyak, meme netizen semakin banyak, utas di Twitter juga semakin banyak gitu. Jadi mungkin kita ingin mulai nih dengan yang pertama sih, apa sih yang terjadi sebenarnya? Gitu tuh apa sih sebenarnya gitu. Mungkin ini boleh di ini aja kayak kita mungkin kelompok pencapir yang lain kan pengen tahu juga sebenarnya apa sih yang terjadi itu, apa misalnya datanya kenapa, what's actually happening gitu ya di keadaan di data-data kita ya. Karena diskusi terakhir tuh kita kan memang harus pasrah katanya ini ya, ada beberapa atau sudah pasrah ya beberapa departemen aja. Cuman ya mungkin kita pengen tahu juga, ingin merunut sebenarnya apa sih yang kejadian tuh gimana tuh. Mungkin Iwan atau Raki ada pandangan guys sebenarnya yang kejadian tuh kayak gimana nih sekarang. Karena ada ransomware, terus lagi itu ada juga ternyata ransomware ada yang rusak tapi ternyata ada ransomware juga atau gimana tuh. Silakan mungkin dari Bapak Raki dulu ya. Lebih dekat. Nggak ada sini juga sebenarnya ini ya, kalau
kita semua, benar kata Ibin tadi, kita semua aware pada saat ada gangguan di Soekarno Hatta gitu ya. Jadi orang mau keluar negeri ya Bin, mau lewat atau mau pulang gitu, dia tiba-tiba luar biasa ya. Jadi kayaknya sih waktu itu ya kita bertiga tidak ada di lokasi tapi baca berita gitu ya. Orang yang mau keluar dan masuk itu dia harus melewati proses imigrasi yang ternyata bermasalah, sempat terhenti kalau saya nggak salah. Dan akhirnya di switch menjadi manual karena kayaknya kalau sekarang kita ke Soekarno Hatta ya di Jakarta, saya nggak tahu kalau di daerah lain itu imigrasi manual sudah banyak digantikan dengan autogate. Nah, yang bermasalah itu atau setelah mati layanan orang sudah tidak bisa menggunakan autogate. Jadi akhirnya mereka menggunakan imigrasi yang manual. Oke. Itu lupa ya tanggal 20 Juni kayaknya waktu itu ya. Kalau nggak salah 20 Juni. Nah, mulai dari situ orang menyangka ini biasa-biasa aja, tapi akhirnya kita rame-rame biasa ya netizen Indonesia tuh kalau dapat berita gitu langsung semua menjadi investigator gitu kan. Dari tahu di mana-mana, luar biasa banget lah pokoknya ya. Tanya kanan kiri gitu. Nah, gue juga termasuk, atau ya mungkin karena gue dianggap punya informasi dalam gitu ya, ordal. Banyak yang nanya juga tuh, kenapa nih imigrasi gitu. Wah, nanti kita tunggu aja deh kabar resminya gitu. Terus mulailah ada surat beredar ya, kalau nggak salah dari Kominfo, betul ya. Pemberitahuan gangguan layanan Pusat Data Nasional 2 tulisannya gitu. PDN 2 gitu. Katanya ada gangguan layanan PDN 2. Nih kalau dilihat lagi di 20 Juni dan ini katanya kalau nggak salah ini di pagi hari gitu ya. Jadi pagi-pagi udah diidentifikasi. 4.15 apa gitu waktunya. Ya, jam 4 pagi itu udah diidentifikasi kalau ada gangguan gitu. Kira-kira sebatas itu kan ya kita tahunya. Oke, ini gangguan. Terus ya sudah lah ya, yang namanya sistem sih kalau gua ngelihat yang namanya sistem apapun pastilah yang namanya gangguan tuh kadang-kadang nggak bisa dihindarin gitu kan. Biasa aja. Harus dari start lagi atau gimana gitu kalau ada? Ya kadang gitu kan. Kadang harus dipukul-pukul gitu kan komputernya biar nyala lagi gitu kan. Kabel-kabel. Cepat lah gitu. Biasa lah itu kan. Namanya ini ya teknologi itu nggak ada yang sempurna. Ya udah gitu biasa aja gitu, sehari ya oke lah ya gitu, sehari kita cuma merasa bersyukur kalau kita nggak ada di sana aja pada saat itu kan, nggak perlu ngantri-ngantri dan lain-lain. Besoknya ternyata masih bermasalah, walaupun mulai berangsur pulih gitu ya, tapi masih bermasalah gitu yang kita dengar dari kanan kiri. Nah kita mulai bertanya kan, aneh nih kalau terlalu lama kok bisa gitu ya, terlalu lama dia bermasalahnya. Nah, sampailah akhirnya gue lupa beberapa hari setelah itu ya, 2 hari mungkin atau 3 hari, kalau mungkin bisa dicek tanggalnya juga, baru mulai ada statement dari Kominfo dan BSSN waktu itu kalau nggak salah, yang menyatakan bahwa kita kena hack gitu ya, kita diretas, kita terkena ransomware. Nah, gambaran awalnya mungkin itu ya gitu. Terus mulailah ya rame gitu ya, makin rame lagi gitu ya. Terus separah mana, biasa ya kalau kita kena hack separah mana, impactnya kemana saja itu udah simpang siur lah ya, bertanya di mana-mana. Akhirnya kemarin tuh tanggal ini, karena kita bisa ditonton kapan saja jadi kita harus sebutin tanggal. Kemarin tuh kira-kira tanggal 27 Juni malam itu DPR memanggil BSSN, Kominfo, dan para vendor yang digunakan. Itu ada 2 vendor. Vendor penyedia pusat data, yaitu Telkom dengan anak perusahaannya Telkom Sigma, dan Lintas Arta yang menyediakan layanan pusat data buat PDN itu Pusat Data Nasional. Pusat Data. Gambarannya gitu kira-kira. Oke. Jadi
apa namanya, ada peretasan ya, yang Peretasan, peretasan yang muncul. meretas-retas. Nah, cuman kan bukan cuman banyak yang menyayangkan kenapa sih emang bisa diretas gitu, terus udah gitu mereka juga ngobrol mengenai backup apa segala macam. Ya, Jadi apa namanya, ini apakah kita udah bisa menganalisis bukan ujung masalah ya, tapi mungkin kita bisa mulai dari sebenarnya apa sih biasanya kalau misalnya kayak gini yang jadi isu tuh apa yang mungkin harusnya bisa lebih diperhatikan sebelumnya. Ini mungkin part yang berikutnya ya. Kalau tadi kan yang gimana kejadiannya, kalau sekarang ini udah kayak gini nih, sebenarnya apa sih sebelumnya yang mungkin bisa kita lakukan, perlu kita perhatikan gitu sebelum. Pak Iwan bisa kasih pandangan dulu nih sebagai ahli keamanan informasi. Sejak 20 tahun lalu di bangku kuliah pun dia sudah jadi ahli keamanan informasi. Informasi luar biasa. Dengan bermodal antivirus Smadaf. Smadaf sekarang udah gak ada lagi ya ini ya, atau masih ada loh. Oh iya, Dan dan dia masih hidup gitu untuk hidup dan berbayar. Iya, ini berbayar itu untuk supportnya. Dulu kita selalu ngetawain pakai Smadaf, tapi sebetulnya kalau menurut gue itu adalah salah satu solusi yang paling lumayan dan murah meriah lah daripada nggak ada sama sekali. Ya cukup maksudnya dia clear terhadap jualannya apa gitu ya. Oh ini saya punya produk segini, bisanya ini gitu ya. Udahlah. Dan salah satu produk lokal. Oh, Smadaf itu lokal. Keren. Karena selalu kita temukan kan, maksudnya sering lah di komputer terutama di warnet gitu. Di warnet dengan billing lumba-lumba. Oke. Komputer nomor berapa ini? Gimana? Iya. Bagi lagi sih kalau misalnya ketemu masalah ransomware itu ujung-ujungnya adalah ada faktor entry masuk yang memungkinkan akhirnya si ransomware itu bisa masuk gitu ya. Jadi ransomware kan bisa lewat dari tautan link, dari email, dari kita ngeklik download link yang salah. Jadi kalau misalnya kita mau mendownload sesuatu dari tempat yang ilegal tuh, suka banyak kan linknya download 1, download 2, download 3, download 4. Nah itu kita kan kayak puzzle tuh, ini link download yang mana yang paling benar dan kita mengandung virus. Terus atau misalkan bisa jadi juga dari server yang punya vulnerability tertentu yang misalnya terus diinjek oleh si hackers mungkin gitu ya. Jadi ujung-ujungnya adalah kekuatan dari ataupun security dari si endpoint yang mungkin dimasuki oleh si virus ataupun malware ataupun ransomware itu sendiri, itu jadi satu penentu si ransomware ataupun virus ataupun malware atau apapun itu bisa menyebar, bisa aktif dan menyebar lah kayak gitu. Nah kalau semisalkan kasus ini saya pun nggak bisa nggak tahu detailnya atau kemungkinan seperti apa untuk si kasus di Pusat Data Nasional itu sendiri gitu ya. Tapi yang kita ketahui bahwa si Pusat Data Nasional ini kan dipakai oleh berbagai kementerian dan lembaga sebagai server yang utama operasionalnya lah ya gitu ya. Yang kita tidak ketahui juga adalah bagaimana si pengguna dari kementerian dan lembaga tersebut mengoperasionalisasikan dan mengamankan si servernya tersebut gitu ya. Oke, karena beda-beda. Jadi maksudnya yang mengamankan atau mengoperasionalkannya itu akan dari masing-masing instansi gitu. Dari masing-masing instansi. Dari informasi kita ketahui bahwa Kominfo itu sebagai penyelenggara dari si Pusat Data Nasional tersebut. Tapi masalah penggunaannya sendiri si PDN itu oleh masing-masing kementerian lembaga berarti itu dilakukan oleh masing-masing penggunanya tersebut. Dan si Telkom Sigma sebagai penyelenggara infrastruktur dia yang membuat si data centernya itu sendiri. Oke. Jadi kalau dilihat dari kemarin mungkin sudah sempat ada rapat dengar pendapat dengan BSSN dengan Kominfo gitu ya. Kalau dari desain secara arsitekturnya sebetulnya data centernya udah bagus. Maksudnya bagus tuh? Bagus secara infrastruktur ya. Yang 4 tuh berarti 99,995 kalau saya nggak salah nih yang di Surabaya itu. Berarti itu secara infrastruktur baik dari sisi listrik, link segala macam itu udah dibikin fault tolerant, nggak akan bisa
diusahakan selama setahun itu maksimum cuman kayak sekitar 26 menit bisa ada downtime-nya ya secara infrastruktur ya. Ini secara teknis dan spesifikasi mesinnya lah gitu ya. Betul. Dan environment-nya ya. Oke. Environmentalnya itu udah bagus banget gitu ya. Terus sebetulnya secara arsitektur pun si pusat data nasional itu terhubung untuk backupnya ke Batam tuh, ada pusat data nasional. Gitu. Jadi saat backupnya udah ada gitu. Mungkin ada proses replikasi ataupun aku nggak tahu model backup ataupun redundancy-nya seperti apa tuh yang bisa di PDN itu. Jadi sebetulnya mungkin secara teknis sudah bagus, tapi balik lagi masalah operasionalisasi yang kita masih nggak tahu seperti apa sih. Jadi kemungkinan sih kalau lihat di Twitter gitu ya, ada beberapa pengguna yang masih pakai XAMPP itu kayak server untuk untuk ngejalanin aplikasi yang sifatnya itu open source lah kayak gitu. Itu aplikasi dari zaman dulu banget, dari kita zaman kuliah berarti 20 udah ada ya. Udah ada gitu ya. Dan berjalan di Windows. Sebenarnya nggak ada masalah dengan kita pakai Windows atau pakai XAMPP-nya gitu ya. Tapi permasalahannya adalah kayak si XAMPP-nya itu adalah cukup secure atau enggak. Ada vulnerability, udah pakai fitur yang terbaru atau enggak, cukup secure atau enggak. Terus si Windows-nya itu sendiri mungkin udah pakai proteksi, misalnya ada antivirus, anti malware atau ada apapun atau enggak gitu. Terus ketiga adalah dari sisi aplikasi yang di run di atas si server XAMPP itu gitu ya, itu ada vulnerability-nya atau enggak gitu ya. Jadi kemungkinan bisa diretas ataupun bisa di hack itu udah pernah diuji atau enggak gitu ya. Kalau misalkan jadi agak melebar sedikit deh. Kalau kita ngelihat situs judi online deh, ini judi online gitu ya. Kalau dilihat itu hampir sebagian besar yang hostingnya itu adalah ataupun yang terlihat bisa visible di search di Google adalah situs-situs .go.id. Banyak itu ya katanya ya. Banyak .go.id terus yang apa namanya pendidikan Edu gitu juga ada juga katanya beberapa universitas terkenal bahkan universitas terkemuka di Indonesia ya. Itu banyak tuh. Iya, betul. Artinya apa tuh? Sebetulnya itu menunjukkan bahwa platform aplikasi web yang dipergunakan oleh pemerintahan, sekolah atau apapun itu nggak aman. Jadi yang dilakukan oleh si para pelaku judi online adalah mereka kayak nge-scan semua domain GoID, nyari vulnerability dari si web-web tersebut, terus diinjek lah mereka dengan halaman situs judi online. Jadi kayak masif sebetulnya bahwa situs judi online di hosting sama pemerintahan gitu ya. Yang jadi permasalahannya sebetulnya jadi concern adalah ini adalah udah red flag dari awal. Berarti kalau gitu, kalau banyak situs pemerintahan yang selemah itu, berarti ya kalau dilihat dari samplingnya gitu ya, berarti kurang lebih semuanya jadi nggak aman dong kayak gitu. Nah bisa jadi gitu untuk aplikasi ataupun web app yang di hosting di PDN, ya itu mungkin lemah juga dan bisa jadi jalan masuknya si ransomware-nya itu ada vulnerability yang mungkin yang tidak di patch ataupun tidak tidak diamankan dan tidak teridentifikasi. Terus misalkan ketahuan, misalkan ada orang yang secara aktif melakukan scanning ataupun untuk infiltrasi, kemudian dia bisa menginjek lah si ransomware tersebut gitu ya. Nah, tapi ada juga bisa kemungkinan skenario kedua adalah si ransomware ini, terutama Lockbit, mereka itu secara aktif merekrut orang untuk menyebarkan ransomware-nya mereka dengan sistem bagi hasil. Oke, menarik nih. Gimana nih skemanya nih? Bisnis modelnya itu gimana? Bisnis modelnya menarik sebetulnya. Oh gitu. Gimana tuh? Jadi si Lockbit ini kalau nggak salah. Jadi Lockbit adalah organisasi yang suka bikin ransomware ya. Organisasi ininya lah ya, organisasi semacam penjahat lah ya gitu. Ya betul. Mereka melabel dirinya sebagai organisasi cyber security, keamanan gitu. Ya karena mereka merasa bahwa dengan menyebarkan ransomware mereka mengetes keamanan dari masing-masing korbannya.
Jadi seperti apa nih kalau misalnya di pasar sudah ada uang keamanan apa jadi ini mungkin kayak gitu iya. Betul, Kode internet. betul. Oke. Organisasi keamanan karena dia mengetes aman atau enggak loh. Aman atau enggak gitu ya. Sebuah pemikiran Si- yang menarik. Oke. Baik, iya. Baik lagi si ransomware itu nggak akan bisa jalan kalau misalkan si endpointnya itu aman gitu. Kayak misalkan kita punya antivirus updated dan pakai signature terakhir, terus kita masukin si logbit gitu ya, nggak akan bisa diinstal sama sekali, bahkan udah langsung di reject atau bakalan ditolak gitu. Oke. Jadi sebenarnya cukup efektif ya. Maksudnya kalau Iya. misalnya kita punya apa namanya kayak antivirus atau mungkin ya kayak gitu yang paling Iya. updated ya cukup lumayan lah gitu. Betul. Antivirus, anti malware gitu. Jadi untuk antivirus ataupun malware kayak misalkan Lockbit itu harusnya secara signature udah cukup terkenal dan bisa diidentifikasi lah kayak gitu. Oh. Nah, permasalahannya adalah kalau kita nggak punya gue nggak tahu Smadaf bisa atau enggak ya. Mudah-mudahan bisa. Nah, Padahal permasalahannya nanti adalah linknya akan ada di coba beli. Terus misal kayak di komputer ataupun di server atau di endpointnya itu nggak pakai antivirus atau anti malware, ya akhirnya si ransomware bisa dengan mudah terinstall dan bisa menyebar. Ya baik lagi adalah berarti yang perlu dipertanyakan, katanya kan kalau dari rapat dengar pendapat bahwa si servernya hanya memakai Windows Defender yang iya banyak yang menyerang itu. Kenapa tuh, Pak? Windows Defender tuh apa salahnya gitu. Tidak ada salahnya memakai Windows Defender gitu. Asalkan kita mengupdate si Windows Defender itu dengan latest patch ataupun latest update, betul ya. Harusnya itu pun at some extent bisa mendeteksi ransomware itu tersebut. Namun akan lebih aman lagi dan lebih secure lagi kalau kita punya second antivirus atau anti-malware lah untuk membantu si Windows Defender itu, karena si Windows Defender itu bawaan dari default dari Microsoft gitu. Secara functionality udah oke gitu ya. Cuman agar lebih advance bisa mendetek hal yang lebih advance lagi gitu, harusnya ada tambahannya lagi lah kayak gitu. Baik lagi bahwa kalau si Windows Defender-nya terupdate, terpatch dengan yang latest, harusnya mungkin sudah bisa mendetek gitu ya. Cuma akan lebih baik lagi kalau ada tambahan si antivirus baru gitu. Apalagi ini datanya kelasnya adalah data kelas kritikal lah ya, kan ini data-data negara. Bahkan kemarin ada diskusi, ada yang cerita juga bahwa ini data-data di instansi kayak Polri, RI juga ada yang ini juga gitu. Kena juga. Oh tadi Wan boleh ini dong skemanya tuh yang tadi. Gimana? Skema Lockbit tuh. Iya, Gimana nih bagi hasil? Baik lagi. Karena si Lockbit itu tidak akan bisa berjalan di komputer yang secure, asumsinya ya gitu ya. Oke, alright. Maka yang biasanya dilakukan oleh si orang yang bekerja sama itu adalah pertama adalah menggunakan privilege administrator di komputer tersebut gitu ya, agar pada waktu eksekusi si ransomware itu bisa berjalan. Terus kedua adalah menonaktifkan si antivirus atau anti malware atau apa. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya sebuah manual. Iya. Jadi ini sebuah modus ya sebenarnya. Menurut gua kelihatannya nggak canggih-canggih amat ya, lu nyari orang dalam aja gitu. Maksudnya bukan secara ini adalah coding lu jago banget gitu, nggak gitu. Yes. Tapi lu lebih sosial gitu ya. Secara sosialnya gimana lu mau? Semudah nanti lu menginstal si ransomware tersebut, terus nanti lu kasih bukti bahwa itu udah bisa jalan running gitu ya di komputernya dan nge-feeding informasi ke si Lockbit-nya itu ya. Nanti kalau misalkan si korbannya itu membayar ya, nanti lu mendapatkan dari situ. Iya sih, luar biasa. Ada ini skema ya teman-teman. Jadi ini kelompok Jabir semua ini merupakan revelation juga ya. Memang rezeki itu dari mana aja ya. Walaupun yang berkah ya mungkin ini kalau kita lihat dulu apa gitu pertanyakan ya kayak gini. Karena kan muncul juga banyak meme di netizen yang mengenai kwitansi ya. Katanya hackernya minta berapa, tolong kwitansinya tulis berapa. Itu menarik juga. Oke. Jadi tetap loophole yang paling kritik, bukan paling ya, mungkin yang gede juga adalah di
trust terhadap orangnya gitu. Jadi integriti dari si orang yang mengoperasionalkannya itu gitu ya. Jadi kalau misalnya orang bisa menjaga dan tetap oke-oke aja sih, jadi sebenarnya dari sisi teknis maupun teknologi sebenarnya cukup. Ini bukan rocket science untuk menahan si ransomware ya, kurang lebih kayak gitu ya. Betul. Menahan kayak serangan dari misalnya virus atau misalnya ransomware, malware itu nggak terlalu gimana banget, lu tuh harus kayak luar biasa hebat secara teknis gitu ya. Tapi memang secara kedisiplinan dari orang-orang yang mengoperasionalkan ini dan integrity ya, kalau misalnya gue dengar dari itu juga sesuatu yang penting sekali ya. Bin, tapi kalau dipikir sebetulnya hanya BAU common sense aja sih sebetulnya. Ya benar. Kalau lu punya komputer ataupun punya sesuatu yang lu operasikan, pasti yang terpikir adalah pertama bagaimana mengamankan si objek tersebut kan kayak gitu. Iya. Gue nge-publish sesuatu di internet ataupun nge-running sesuatu dan di-deliver lewat internet. Oh berarti gue harus mikir dong, oh ya berarti ini gue harus amankan karena ada potensi serangan dari luar gitu ya. Baik ada orang nge-hack, ada orang mencoba nge-inject ransomware, malware, virus atau segala macamnya. Jadi ya yang di pikiran utama adalah, oh ya pertama gue harus bikin security-nya nih. Dari sisi servernya sendiri mungkin diberi antivirus dan anti malware gitu ya. Dari sisi aplikasinya sendiri gitu ya. Itu harus aman, secure, di testing, ada vulnerability assessment, di pen test gitu ya, untuk memastikan bahwa tidak ada loophole di sisi aplikasinya gitu. Terus kemudian dari sisi datanya sendiri, oh kalau ya kayak kita di rumah aja, kita kan suka nyimpan backup data gitu ya. Nah apalagi di aplikasi yang sifatnya melayani publik, ya harus lebih diamankan lagi. Lebih kritikal lagi ya. Ya satu hal yang paling bagi lagi masalah keamanan bahwa kalau data penting, ya perlu gue backup dong gitu, gue punya cadangannya dong gitu. Seperti itu sih. Jadi menurut gue sih bagi lagi benar kata lo, bukan rocket science deh. Sesuatu hal yang dilakukan day to day aja. Nah, mungkin itu yang menjadi ini kali ya, banyak pertanyaan banyak orang juga ya. Si BAU ini atau business as usual ini kayaknya enggak as usual ternyata itu. Dan common sense ini ternyata nggak common ya. Nggak kawan-kawan amat. Benar. Common sense menurut siapa gitu. Oke. Menarik sih, nggak gini. Kemarin juga ngomong sama teman-teman, kebetulan kumpul sama beberapa orang ya. Kita tuh ngelihat sesuatu itu sulit, kita ngelihat sesuatu tuh aneh gitu ya, atau kayaknya nih wah rumit, kompleks. Karena kita belum mencoba memahami aja sebenarnya. Jadi kemarin ngobrol, contoh aja misalkan kita ngomongin masalah cloud. Dulu tuh cloud, waduh, apa bayangan kita kan, wah banyak server nih, konfigurasinya susah dan segala macam. Sekarang kalau udah menggunakan cloud, orang udah, oh iya cloudnya gini gitu. Berarti lo hubungan sama si provider, let's say, terus konfigurasinya dia punya cara konfigurasi seperti ini, keamanan dan segala macam, gitulah kira-kira. Jadi dulu tuh jauh banget karena kita masih minim informasinya gitu, atau minim pemahamannya mengenai sesuatu gitu. Sama seperti AI gitu ya, kita sekarang ngelihat, atau zaman dulu mungkin pada saat orang melihat sistem data center kan juga kayaknya rumit banget gitu. Jadi gitulah, kalau gue melihat sesuatu tuh jadi rumit kalau kita tidak belum memahami atau informasinya masih sedikit soal itu gitu ya. Kayak contoh, tapi balik lagi kalau misalkan Iwan tadi udah ngejelasin kalau bicara teknisnya ransomware tuh seperti apa, dan benar gitu ya, ujung utamanya adalah social engineering atau manusia jadi peran utama. Nah, kalau kita lihat di kasus kemarin, kalau si rapat dengar pendapat kan, kalau gue ngelihatnya ya isu utamanya tadi ya, nggak tahu ya kalau dibilang isunya gara-gara backup nggak dilakukan, ya benar gitu. Tapi kalau dilihat lagi, kenapa sih orang nggak lakukan backup gitu kan? Ini kan simpel banget ya, maksudnya backup tuh semua orang lakukan backup zaman sekarang gitu ya. Iya betul. Apalagi gitu. Kalau udah penting
tahu gitu semua orang backup gitu kan apa ya gini. Kalaupun dia nggak pernah hilang data di perusahaan atau di organisasinya, secara pribadi pasti pernah lah ngerasain ada data hilang atau apa ada ini hilang. Jadi itu logika aja gitu kalau itu harus di backup. Cuman kenapa nggak di backup gitu kan? Ya mungkin kalau dilihat lagi latar belakangnya, oh ternyata ini keterlibatan banyak pihak gitu. Ada si yang menyelenggarakan gitu kan, ada yang ada yang punya data gitu kan dari berbagai instansi, ada yang diminta bantuan atau bertugas menjaga keamanan gitu kan, terus ada vendor gitu yang melakukan, yang membantu ini semua terjadi. Kadang-kadang gitu ya, kalau kita banyak pihak, nah masalahnya itu kadang-kadang ada dia udah dikerjain gitu kan, gitu lah. Udah tau lah ini gini gitu. Jadi semua saling begitu mungkin gitu ya. Saling percaya ya. Saling percaya luar biasa. Padahal sebenarnya katanya kan kalau yang responsible itu everyone, berarti no one ya yang actually responsible untuk itu. Jadi dia nih kayaknya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jawab saya harus jelas ya kan ya. Ini tanggung jawab kamu. Itu ini tanggung jawab saya gitu. Nah itu baru benar. Dan bersama ya. Dan ini gue lihat masalah ini ya banyak banget kejadian lah di instansi pemerintahan gitu pada saat ayo kita keroyokan ini apa gitu. Abis itu ya jadinya semua merasa kalau udah ini mungkin ini juga ya apa. Ya benar saling percaya atau saling tidak enak gitu aja, nggak tahu lah gitu masalahnya apa yang terjadi di sana. Nah terus kalau lihat dari diskusi kemarin, kalau gue merasanya gue nggak clear gitu siapa sih yang akuntabel, siapa yang responsibel gitu. Akuntabel tuh kan berarti dia yang ini ya apa sih bedanya? Pernah nggak melihat bedanya accountability sama responsibility? Accountable, gimana Bin? Menurut Bin? Apa kan ada matriksnya itu kan ada. Iya. Responsibility, terus accountability, ya gue perlu ngecek lagi sih sebenarnya ada ranci matriks. Tapi yang gampang bicara accountable sama responsibility itu hal yang tidak mudah dipahami di Indonesia menurut gue. Accountable tuh lo punya tanggung jawab bertanggung jawab ya. Orang yang bertanggung jawab atau dia yang punya tanggung jawabnya gitu. Ya. Nah itu karena mungkin gara-gara waktu kita bilang tanggung jawab, orang mikir berarti yang responsible dong gitu. Nah, masalah pemahaman terhadap mungkin kosakata kita juga yang kurang banyak betul kosakata yang pas gitu ya. Iya, karena jadi kita nggak ingat ada istilah, atau kita tidak mengenal ada istilah akuntabel di Indonesia itu. Tapi yang kita kenal adalah responsible gitu. Lu tugas lo gitu. Responsibility kan tanggung jawab juga artinya gitu. Tapi tugas gitu. Dia melakukan tanggung jawab gitu. Jadi kan lo bicara hak sama wewenang ya gitu. Bener nggak? Iya. Karena bisa aja karena bisa jadi kita yang mengerjakan sesuatu gitu ya. Kita yang disuruh. Tapi kita bukan yang mempunyai wewenang ataupun jawab utama gitu. Betul. Nah kalau lo lihat di kasus kemarin, kalau dengan rapat dengan pendapat, siapa yang akuntabel coba? Penyelenggara. Penyelenggaranya siapa? Kominfo. Akuntabilitasnya di dia. Tapi sekarang bicara datanya, siapa yang akuntabel? Datanya masing-masing lembaga dan kementerian ya. Application owner, data owner kan sebenarnya kita bicara ya. Infrastruktur, maka tanggung jawabnya si penyelenggara gitu. Iya. Tapi ada satu hal yang cukup menggelitik gue sebetulnya waktu RDP kan ada siapa? Mutia Hafiz ya. Nah, wah itu anak gue tepuk tangan terus tuh Mutia Hafiz. Kan ditanya gitu ya. Pak berapa persen yang di backup? 2% gitu ya. Oh iya betul. Ya gitu kan 2%. Terus gue pikir
kalau lihat di arsitektur gitu kan, ini kan ada pusat data nasional 1-2, terus kemudian ada backup di Batam gitu ya. Gue asumsikan bahwa itu ada proses replikasi atau redundansi data dari PDNS 2 yang di Surabaya ke Batam lah ya. Berarti kalau gitu, selain bahwa si pengguna itu tidak melakukan backup, tapi secara penyelenggara, kayak misalnya kita di cloud provider, kayak misalkan di GCP ataupun di AWS, kita bisa bikin redundansi nih. Jadi kalau kita bikin satu di site A gitu ya, oh ada apa-apa di site A aja, bahwa di site B pun langsung otomatis terreplikasi. Lalu kepikiran kalau gitu berarti dari sisi penyelenggara dalam hal ini adalah Kominfo ataupun si Platform Sigma belum men-setup secara otomatis bahwa data yang di Surabaya Ya, harusnya sudah menjadi kayak standar gitu ya. Betul, di Batam. Terlepas bahwa di sisi penggunanya, kemudian lembaganya ya emang perlu membackup data juga secara manual, ya secara manual ataupun gimana caranya gitu. Iya, iya. Kalau dilihat kemarin tuh dia modelnya nunggu tiket, Bang. Jadi kalau dikasih tiket, ya kalau dulu bilang ini harus di backup, maka di backup. Gue ngerti. Bayangan gue gini, gue ngerti maksudnya Iwan. Harusnya lu buat redundant tuh beres masalah semua gitu kan. Cuman kalau gue lihat gini, ini ada satu kompleksitas juga di data-data pemerintah. Dan wajar sebenarnya karena gini. Lu punya banyak data nih. Tidak semua data lu kritikal. Kalau lu lakukan one-to-one backup seperti itu, maka bisa jadinya tidak efisien betul secara resource. Jadi memang lo harus bisa menentukan kan sebenarnya ya dari semua data kita, mana sih data yang kritikal dan cara backup dan waktu backupnya akan beda-beda. Oh ini dia perlu 1 jam sekali misalkan, ini sehari sekali nggak apa-apa karena transaksinya nggak banyak gitu misalkan. Atau ini nggak perlu di backup lah datanya gitu karena ini tuh data yang cuman perlu ada temporary aja, cuman berapa 1 hari 2 hari gitu misalkan ya, data transaksional tapi sebenarnya nggak ada kepentingan untuk kita backup lama misalkan begitu. Gitu. Jadi sebenarnya posisinya si penyelenggara kalau gue lihat dia membuka diri. Mungkin masalah komunikasi. Gak semua orang juga paham bahwa gue teh harus minta gitu ya atau itu juga betul juga. Mungkin gitu. Betul. Gak clear gitu. Ya, ini merasa kalau ini gue udah ya sediain fasilitasnya ya. Oke, silakan kabarin aja kalau ada yang mau backup gitu misalkan. Nah itu naon sih gitu kan orang juga nggak ngerti gitu mungkin gitu. Udah nggak backup gitu. Bukannya otomatis? Bukan otomatis gitu. Ini handphone saya otomatis Pak. Masa ini nggak otomatis gitu kan? Selalu gitu. Kan dia udah bayar ke kamu ini gitu ya bisa ada kan untuk menyelenggarakan betul. Tadi gue recheck juga kan jadi ya benar sih responsibility itu lebih ke yang ngerjainnya, kalau accountable itu lebih ke yang bertanggung jawab di ujungnya lah gitu. Kan nggak jelas kan siapa yang akuntabel coba. Ya untuk datanya siapa juga ya, misalnya ini datanya imigrasian lah ya, misalnya instansi imigrasi ya, siapa yang akuntabel ya terhadap data imigrasi ya. Mungkin ya si imigrasi mungkin ya. Bayar apa namanya data owner ya. Jadi dia harus memastikan juga. Nah tapi benar juga sih mungkin pengertian bahwa lu lah yang perlu memiliki ini, lu tuh ini tanggung jawab accountability-nya di lu gitu. Jadi lu harus take care, lu harus memastikan nih si vendor apa karena mereka sebenarnya works for you. Misalnya kayak gitu ya. Dan ini masalah ini pun terjadi di perusahaan biasa. Betul. Akuntan gitu ya, orang akuntansi keuangan. Gue pakai sistem ERP nih gitu. Sama orang IT. Kalau ada masalah seperti ini, datanya nggak bisa diakses. Yang dimaki siapa? Ya orang IT. Padahal nggak nyuruh backup siapa? Ya orang akuntansi keuangan. Orang tahu kok gitu. Orang IT memang suka itulah kira-kira. Sering disalahin untuk banyak. Ya gitulah. Ini kan sebenarnya sama aja masalahnya perusahaan gitu. Makanya saya mau membela orang akuntansi keuangan. Oh iya boleh silakan Pak. Karena bisa jadi orang IT-nya tidak ngasih tahu ataupun tidak melibatkan dari awal atau nanya ke orang akuntansinya. Exactly. Data lu ini mesti seperti apa gitu, bisa backup seperti apa gitu. Karena kalau end user orang akuntansi kan nggak tahu teknis gitu ya. Jadi pemahaman
soal gimana proses teknis ataupun gimana caranya ya, itu harus ada komunikasinya dari Betul orang sekali. IT sebagai Betul sekali. penyelenggaranya nih. Gitu. Betul sekali. Benar. Makanya masalah besarnya adalah memang di komunikasi gitu. Dan kalau gue sih pakai istilah governance ya. Banyak orang yang ngira kalau udah bicara governance lo bicara prosedur segala macam. Kagak, ini tuh masalah koordinasi, masalah jelas tanggung jawabnya. Atau mungkin orang kadang merasa bahwa governance itu adalah big words gitu ya. Iya, betul. Iya, mungkin ya. Tata kelola lah mungkin. Iya. Atau apa yang lebih pas lah. Iya. Ya sesimpel ya itu tadi, siapa yang accountable, siapa yang responsible, ya itu kan part dari Ya gitu, menurut gue ya gitulah gitu, nggak diatur dengan benar gitu. Dan perusahaan sekarang juga ya, kalau pengalaman dari yang gue hadapi di klien-klien yang menentukan application owner, data owner tuh rumitnya minta ampun. Lempar-lemparan ya kayak. Lempar-lemparannya luar biasa. Pada saat ditentukan lo nggak mau jadi application owner. Nggak mau, bukan gue application ownernya. Jangan, karena gini ya, misalkan contoh ya, application owner itu harus menentukan hak akses, siapa aja yang boleh akses ke aplikasi. Bukan gue nggak ngerti siapa aja yang perlu akses. Lah itu ya masalahnya, lu harus ngerti gitu, karena ini data lu gitu. Oke. Itulah kira-kira. Jadi ya memang nggak gampang ya, maksudnya gini, nggak gampang pada saat lo udah cukup rumit gitu. Tapi ini prinsip dasar aja kok. Menarik juga nih. Apalagi kalau misalnya lu cerita di corporate aja atau di corporate itu atau di instansi perusahaan kompleks. Tampaknya sih kalau instansi apalagi ini banyak ya. Iya. Mungkin juga. Dan bisa harus sampai ke daerah ya Bin ya. Iya gitu. Jadi kan maksud gue ya bisa kebayang aja sih bahwa lempar-lemparannya mungkin lebih ribet lagi. Maksudnya kalau perusahaan kan satu inilah ya, satu company ya. Jadi kan ibu bisa beda ini, pengertiannya beda gitu. Jadi memang tantangan juga ya. Sekarang kalau udah terjadi di perusahaan ya, sudah terjadi keributan antara orang IT dengan divisi lain, masalah siapa yang tanggung jawab dan siapa yang backup, siapa yang nyelesain sekarang gue tanya. Kalau menurut gue sih Satgas, bukan kan? Maksud gue gini, pengambilan keputusan itu harusnya top manajemen ya. Jadi dia melihat board lah misalnya gitu, direksi melihat ini nih kamu ngerjain ini gitu. Jadi ada pengambilan keputusan. Exactly gitu. Ya sama yang terjadi di negara ini. Tidak ada yang mengambil keputusan. Iya itu dia. Ya harus top manajemen dong ambil keputusan gitu. Betul. Ini udah lintas lembaga gitu dan segala macam. Itu menurut gue, makanya gue pernah waktu itu kumpul sama orang-orang. Ini isunya di mana-mana lah ya. Gue pernah kumpul sama orang-orang inilah ya, sama orang-orang yang para pakar keamanan gitu. Jadi masalah ini tuh nggak bisa selesai kalau top manajemen belum punya kesadaran akan pentingnya mengelola ini. Betul. Betul. Gak akan selesai masalah ini. Mau bikin satgas kayak apa kayak namanya, gak akan beres. Gue bilang kalau misalkan kesadaran ini gak didorong dari yang level atas. Betul. Sama kok kayak di perusahaan, kalau direksinya diem aja mah ya gak akan selesai masalahnya. Benar. Nah, siapa top manajemennya? Silakan definisikan sendiri lah siapa. Silakan kelompok pencapir yang menginikan ya, siapa ya pengambilan keputusan ya. Karena ya benar juga sih, dan ini ada beberapa tadi jadi sesi komunikasi satu, kedua juga awareness ya. Kita tuh memang kayaknya ini tuh udah seperti perlu kalau untuk seorang let's say konteksnya pemerintahan ya, untuk seorang yang masuk jadi ASN mungkin ya gitu, atau orang yang kerja di BUMN, ini tuh bisa jadi semacam seperti harus jadi basic skills lah. Awareness mengenai yang kayak gini-gini. Misalnya data awareness, data ini ownernya siapa, itu tuh udah bisa kayak sama levelnya misalnya dengan bagaimana lu punya leadership skill, communication skill, awareness about data. Sekarang tuh udah lu tuh harus punya kayaknya gitu. Iya memang gitu. Jadi karena lu gak bisa lagi apapun kerjaan lu itu ignorance ya. Ternyata gue mah nggak ini, kan kerjaan orang IT udah nggak bisa lagi kayaknya gitu. Apalagi pemangku kepentingan ya, maksudnya apalagi pengambil keputusan ya, misalnya divisi lah atau misalnya menteri gitu-gitu, ini kayaknya
udah jadi basic skill lah ya untuk seseorang gitu. Jadi maksudnya bukan mengerti itu mengerti frameworknya kayak misalnya data lah, misalnya data owner ini. Karena sekarang itu kayaknya semuanya nggak ada yang bisa lepas sih dari gitu kan. Apalagi sekarang udah ada implementasi UU PDP tuh, perlindungan data pribadi gitu. Jadi masalah konsep data ownership gitu ya, perlindungan keamanan data gitu ya. Ya, itu lagi gak pengen diomongin sih. Kayaknya lagi gak pengen diomongin sama pemerintah. Kayak paradoks jadinya. Anda harus mengamankan data Anda terus. Dan dia mengeluarkan surat buat dirinya sendiri. Surat teguran. Gimana saya menunjuk diri sendiri? Aduh. Tapi ini kan ya gue jadi melihat juga sih bahwa benar tadi tuh dia ada penyelenggara atau ada fungsi teknologi informasi atau sistem informasinya dilakukan satu kementerian, ada fungsi keamanan informasinya. Terus kita punya internal auditor dan eksternal auditor gitu lah ya di lembaga pemerintah. Tapi kita nggak punya fungsi manajemen risiko ya, gue juga baru benar. Oh iya. Fungsi manajemen risiko di mana nih? Sorry. Di struktur pemerintahan. Oh, oke. Mungkin juga perlu kali ya. Maksudnya ya untuk hal-hal yang ini perlu kan kalau internal auditor gitu ya atau eksternal auditor BPK, BPKP kan kayaknya masih terlalu jauh nih, mungkin dia belum sampai gitu ngelihat gitu ya. Mungkin perlu ada orang middleman gitu yang memang ngelihat semua risiko yang ada di pemerintahan gitu, segala proyek strategis nasional gitu, dia harus bisa jadi ear-nya presiden lah gitu seenggaknya untuk ini Pak risikonya di sini lo harus kontrol yang ininya gitu. Itu karena gitulah ya gitu. Ya mungkin kalau konstruksi infrastruktur yang bangunan jalan segala macam mungkin udah biasa gitu, kita ya udah cukup paham lah ada risiko apa saja bisa menyebabkan terlambat anggaran bengkak dan segala macam. Memang kalau teknologi informasi kan ada risiko teknologinya yang jadinya perlu dilihat gitu. Yang mungkin nggak mudah dipahami lah gitu. Iya. Oke, jadi ada role-nya juga ya. Jadi ini ada beberapa insight nih. Jadi pertama dari role-nya tadi yang misalnya ada manajemen risiko, awareness, ya orang juga perlu tahu. Jadi maksudnya semacam edukasi minimum mereka punya, ada mengenai komunikasi juga gitu ya. Tadi juga yang muncul yang perlu untuk kita beresin. Jadi nggak melulu masalah teknis atau apakah antivirus yang paling canggih atau misalnya instrumennya ini, tapi ini sih fundamentalnya kayaknya ya, fundamental dari bagaimana ngurus sampai ke sana. Tapi kalau lo nggak beres itunya, nanti lo salah milih antivirus misalkan, ditipu vendor misalkan, gitu-gitu loh yang jadi masalah. Milih vendor yang nggak kompeten misalkan gitu kan, atau ada antivirus tapi nggak pernah diupdate gitu, cuman sekali aja lo beli mahal. Gitu loh, kalau misalnya lo nggak beres tugas tanggung jawabnya, segala yang canggih-canggih ini juga nggak akan bener lo terapin. Ini kan sebenarnya sama aja kan, punya infrastruktur yang canggih, ya tapi nggak bisa dipakai optimal karena tadi yang dasarnya nggak beres gitu. Iya. Nah, itu juga ini tuh banyak kan yang cerita ada beberapa diskusi juga anggarannya semua udah pakai nih berapa ratus miliar, 700 miliar atau apa gitu udah, dan tetap kena juga gitu ya. Ya masyarakat jadi ini juga concern lah. Ya, ternyata kok ini juga ya gimana. Jadi pencapaian semua tetap semangat ya. Ya, jadi tetap semangat. Ya mungkin yang pertama semangat dulu ya. Jangan pasrah gitu ya. Ya kita beresin satu-satu. Ya mungkin kita sedikit-sedikit semangat untuk menghujat. Gue juga bingung harus ngapain ya di dalam konteks ini, kita kita sebagai mungkin masyarakat individu ya mungkin kita bisa ya datanya kita sendiri, tapi secara gede mungkin kita ini beberapa diskusi mungkin bisa jadi insight juga. From pencapaian barangkali punya insight juga nih, boleh silakan share di komen ya.
share di komen. Ini apa nih yang bisa dilakukan atau bisa ide seperti kayak gimana? Mungkin ada breakthrough juga yang menarik dan bisa menarik dan bermanfaat. Oke? Sampai ketemu, mudah-mudahan kita nggak lagi akan ngobrol mengenai ini ya dalam sisi yang genting seperti gini, mudah-mudahan. Sesi berikutnya kita bicara yang lain, judi online. Ini ini lebih seru lagi nih ya, nanti kita akan bahas. Oke teman-teman pemecapek, sampai ketemu ya. Bye-bye. Bye.